dengan saya Aisyah Putri Nuralipa. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku. Yang pertama itu Komunikasi Dakwah, Komunikasi Dakwah. Terus yang kedua itu buku Etika Manajemen Islam. Komunikasi Dakwah ini ditulis oleh Prof. Dr. Asep Saiful tadi. Terus kalau yang Etika Manajemen Islam ini ditulis oleh Dr. Andes Undang Ahmad Kamaludin MAG dan Dr. Andes Muhammad Alfat. Baiklah, yang pertama itu saya akan mereview buku Komunikasi Dakwah. Buku Komunikasi Dakwah karya Prof. Dr. Asep Saiful tadi ini merupakan sebuah kajian mendalam yang membahas pentingnya komunikasi dalam konteks dakwah, yaitu penyebaran dan pengajaran agama Islam. Dalam buku ini Profesor Asep menyoroti bahwa komunikasi yang efektif merupakan kunci untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah dan jelas dan berdampak. Isi dari buku ini terbagi menjadi beberapa bab yang masing-masing membahas aspek-aspek berbeda dari komunikasi dakwah. Profesor Asep memulai dengan menjelaskan konsep dasar komunikasi dan bagaimana hal tersebut diterapkan dalam konteks dakwah. Ia menggambarkan berbagai model komunikasi, termasuk komunikasi verbal dan non-verbal, serta pentingnya mendengarkan dan memahami audiens. Selanjutnya, model dan pendekatan komunikasi dari buku ini. Salah satu kontribusi dari buku ini adalah penjelasan tentang berbagai model komunikasi yang dapat digunakan dalam dakwah. Profesor Asep menjelaskan pendekatan komunikasi interpersonal, kelompok, massa, serta bagaimana masing-masing pendekatan ini memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri. Ia juga menekankan pentingnya memahami karakteristik audiens, baik dari segi demografi, psikografi, maupun budaya. Peran media sosial, salah satu bagian yang paling relevan dalam buku ini adalah menganalisis mengenai peran media sosial dan teknologi informasi dalam dakwah modern. Prof. Asep menggambarkan bagaimana platform digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan pesan-pesan dakwah secara digital dan dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan ajaran baik ke masyarakat. Pesan-pesan dakwah secara lebih dan luas dan efektif. Ia juga membahas tentang tantangan yang muncul sebagai penyebaran informasi yang salah dan pentingnya literasi digital bagi para dai. Selanjutnya itu strategi praktis. Buku ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memberikan strategi praktis yang dapat diterapkan dalam aktivitas dakwah sehari-hari. Prof. Asep memberikan contoh kontrak dan studi kasus yang menunjukkan bagaimana komunikasi dakwah yang baik dan memengaruhi persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam. Kontribusi dalam buku Komunikasi Dakwah ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan plural. Dengan pendekatan yang koherensif, Profesor Asep berhasil menjembatani antara teori dan praktik, sehingga buku ini dapat dijadikan referensi tidak hanya bagi para dai, tetapi juga untuk akademisi, mahasiswa, dan siapa saja yang tertarik dalam bidang komunikasi dan dakwah. Kesimpulan dari buku ini, secara keseluruhan, karya ini adalah kontribusi berharga untuk kajian komunikasi dakwah. Prof. Asep
Saiful Muhtadi berhasil menggabungkan pemikiran teoritis dan dengan aplikasi praktis, menjadikannya sumber yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memahami dan meningkatkan pemahaman tentang komunikasi dakwah. Dengan penjelasan yang jelas dan sistematis, buku ini layak untuk dibaca dan dijadikan rujukan bagi para penggerak dakwah di era digital ini. Selanjutnya saya akan mereview isi dari buku Etika Manajemen Islam ini. Buku kedua ya. Buku Etika Manajemen Islam karya Dr. Andos Haji Undang Kamaluddin MAG dan Dr. Andos Ahmad Muhammad Alfian. Buku ini merupakan karya penting yang mengupas prinsip-prinsip manajemen dari segi perspektif Islam. Buku ini menyajikan landasan etika yang kuat untuk pengelolaan organisasi dan bisnis, serta menekankan nilai-nilai moral dan praktik manajerial. Isi dari buku ini terbagi menjadi beberapa bab seperti buku yang tadi itu, yang mencakup berbagai aspek etika manajemen. Kedua penulis ini memulai dengan mendefinisikan etika dalam konteks Islam dan menjelaskan pentingnya integrasi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam praktik manajemen. Mereka juga menyoroti bagaimana etika dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku dalam sebuah organisasi atau lembaga. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etikanya. Salah satu aspek menarik dari buku ini adalah penjabaran prinsip-prinsip etika manajemen yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Penulis menggali konsep seperti kejadian, keadilan, musyawarah, dan amanah sebagai fondasi dan dalam pengelolaan yang baik. Pendekatan ini memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan dengan teori manajemen konvensional. Studi kasus dan aplikasi praktis. Buku ini juga menyajikan beberapa studi kasus yang relevan yang membantu pembaca untuk memahami bagaimana penerapan etika manajemen Islam yang dapat dilakukan atau bisa kita praktikkan langsung gitu. Penulis memberikan contoh konkret mengenai pengelolaan organisasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika serta dampaknya terhadap kinerja dan reputasi organisasi. Buku ini relevan dan kontribusi juga dalam konteks globalisasi dan tantangan bisnis modern. Buku ini sangat relevan terutama bagi para pemimpin dan manajer yang ingin mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan organisasi mereka. Bagi pemimpin atau ketua organisasi yang mau menerapkan etika dalam konteks Islam, cocok untuk membaca buku ini. Dengan penerapan yang jelas dan sistematis, buku ini juga dapat menjadi sumber referensi yang baik untuk mahasiswa dan akademisi dalam studi manajemen Islam. Selanjutnya itu kesimpulannya, secara keseluruhan etika manajemen Islam adalah karya yang sangat bermanfaat dan menjembatani antara prinsip-prinsip manajemen dan nilai-nilai Islam. Dr. Andos Undang Ahmad Kamaluddin dan Dr. Andos Muhammad Alfian berhasil menyajikan pandangan yang komprehensif dan aplikatif, menjadikan sumber yang berharga bagi siapa saja yang ingin memahami etika dalam konteks manajemen dari perspektif Islam. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tapi juga panduan praktis untuk mengimplementasikan nilai-nilai etika dalam dunia kerja. Selanjutnya, tadi kan saya sudah menjelaskan atau memberikan isi yang bisa saya pahami dari kedua buku ini. Selanjutnya saya akan cari hubungan antara kedua buku ini. Kedua buku ini, buku komunikasi dakwah dan etika manajemen Islam, memiliki hubungan yang erat dalam konteks penyebaran dan pengelolaan nilai-nilai Islam.
Yang pertama itu hubungan dalam nilai tematiknya. Pertama itu nilai-nilai Islam. Kedua buku ini sama-sama membahas penerapan nilai-nilai dalam Islam serta dalam konteks berbeda. Komunikasi dakwah dalam buku pertama dan manajemen dalam buku kedua, keduanya menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kegiatan yang dilakukan. Terus yang kedua itu komunikasi yang efektif. Kedua buku ini membahas bagaimana komunikasi yang baik dapat membantu dan menyampaikan pesan-pesan Islam. Untuk buku komunikasi dakwah ini dia dapat membantu dalam menyampaikan pesan-pesan Islam, sedangkan etika manajemen Islam ini menyoroti pentingnya keputusan dan interaksi dalam organisasi. Keduanya menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dan etis adalah kunci untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terus selanjutnya itu penerapan praktisnya. Keduanya menawarkan panduan praktis. Buku Prof. Asep memberikan strategi dakwah yang dapat diterapkan di masyarakat, sedangkan buku Dr. Andos Haji Undang dan Dr. Andos Muhammad Alpan memberikan prinsip-prinsip etika yang dapat diterapkan dalam manajemen organisasi. Ini menunjukkan bahwa etika dan komunikasi efektif adalah komponen penting dalam penyebaran nilai-nilai Islam di berbagai bidang. Terus hubungan kontekstual dari kedua buku ini, yang pertama itu relevan dalam masyarakat modern. Dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks dan beragam saat ini, kedua buku ini memberikan pendekatan yang relevan untuk menghadapi tantangan tersebut. Mereka membantu pembaca memahami bagaimana nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan dalam komunikasi dakwah dan manajemen, sehingga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Terus yang kedua itu keterkaitan antara komunikasi dan manajemen. Komunikasi yang baik dalam dakwah dapat memperkuat manajemen organisasi dakwah atau lembaga keagamaan. Sebaliknya, manajemen yang etis dan efektif dalam organisasi juga membutuhkan komunikasi yang baik untuk menyampaikan visi dan misi dengan jelas kepada anggota dan masyarakat. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan kedua buku ini saling melengkapi dalam membangun pemahaman tentang penerapan nilai-nilai Islam di bidang komunikasi dan manajemen. Keduanya menekankan bahwa prinsip-prinsip etika dan komunikasi yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan sosial dan organisasi dalam konteks dakwah dan manajemen. Sekian, itu saja yang dapat saya jelaskan atau dapat saya paparkan tentang pengalaman saya membaca kedua buku ini. Kedua buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh semua kalangan, mulai dari akademisi, para pendakwah, mahasiswa-mahasiswi, dan masyarakat lainnya. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.